Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan lingkungan hidup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar daring. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai jenis tanaman pada lahan sekolah. Pada lahan sekolah di sini masih ingat ya, yang biasanya ditanami berbagai jenis tanaman itu adalah pada lahan yang luas. Lahan luas ini bisa ditanami berbagai macam jenis, yaitu yang pertama ada tanaman toga, kemudian tanaman pelindung dan tanaman produktif. Sekarang kita pelajari satu persatu jenis tanamannya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar apa itu tanaman toga. Masih ingat anak-anak, tanaman toga itu tanaman obat keluarga, atau tanaman ini juga berfungsi untuk obat-obatan dan dapat digunakan sebagai pertolongan pertama pada sakit ringan. Nah, manfaat apa yang terdapat di tanaman toga ini atau tanaman obat keluarga? Yang pertama yaitu sebagai pelengkap obat-obatan keluarga yang bersifat tradisional. Kemudian bernilai tambah estetika bila ditata dengan apik dan rapi. Kemudian memberikan contoh cara pemanfaatan lingkungan sekolah dan menambah nilai keasrian dan kesejukan halaman pekarangan sekolah. Tentunya bila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan pendapatan tambahan. Nah, itu tadi adalah manfaat lainnya dari tanaman obat keluarga. Nah, anak-anak, contohnya tanaman toga apa saja? Iya betul, ada lidah buaya, kemudian sirih, sambiloto, daun saga, kemudian ada juga kumis kucing, binahong, kencur, jahe, temulawak, dan jambu biji. Itu semua adalah tanaman toga. Kita pelajari yang pertama yaitu pada tanaman toga lidah buaya. Tanaman ini mudah sekali ditanam di pot, atau kita bisa lihat di halaman sekolah kita ada juga tanaman lidah buaya. Tanaman ini khasiatnya banyak sekali anak-anak, yaitu yang pertama bisa mengurangi iritasi, melembabkan kulit, kemudian dan bisa juga memperbaiki jaringan yang rusak. Apabila ada luka berdarah ringan, biasanya ketika anak-anak jatuh pada saat bermain, kita bisa memanfaatkan lidah buaya. Caranya yaitu luka yang berdarah ringan itu tadi, yaitu kita bersihkan dulu, kemudian kita ambil daun lidah buaya secukupnya, kemudian dikupas dan ditempelkan pada kulit yang luka. Dan ini diganti setiap 3 kali sehari. Kemudian bagaimana kalau kulit kita tersiram air panas, misalkan pada saat kita membeli makanan di kantin? Caranya yaitu hampir sama dengan menggunakan pada luka yang berdarah ringan tadi. Jadi sepotong kecil daun lidah buaya tadi kita bersihkan, kita kupas, kita belah, getahnya tadi dioleskan pada bagian kulit kita yang tersiram air panas. Kemudian dibiarkan hingga getah yang terdapat pada bagian yang tersiram tadi kemudian mengering. Setelah itu diolesi kembali sampai berulang, kemudian tidak merasakan nyeri lagi di kulit kita. Nah, itu semua adalah manfaat dari lidah buaya. Sekarang yang kedua, tanaman sirih. Tanaman ini merambat yang memiliki khasiat antiseptik, kemudian anti jamur, mengurangi peradangan dan menghentikan batuk, menghilangkan gatal-gatal. Tanaman ini dapat mengobati juga penyakit seperti bronkitis, batuk, kemudian mimisan, bau badan, sariawan, kemudian radang mata merah, jerawat. Nah, seringkali kita temui pada anak-anak yaitu mengalami mimisan. Nah, ini bisa juga
sebagai alternatif dipakai daun sirih. Caranya yaitu pada anak tadi yang terkena mimisan kita kondisikan agar dia tenang, kemudian kita perintahkan untuk duduk dengan kepala tegak, tidak boleh menunduk. Kemudian ambillah daun sirih secukupnya lalu dicuci bersih. Daun sirih tadi sejumlah 1 atau 2 lembar digulung dengan ukuran gulungan yang disesuaikan dengan ukuran lubang hidung anak-anak. Kemudian lubang hidung anak tadi disumpal dengan menggunakan gulungan daun sirih tersebut hingga pendarahan mimisan berhenti. Selanjutnya yaitu sambiloto. Tanaman ini merupakan tanaman perdu yang mudah tumbuh dan juga berasa pahit. Tanaman ini memiliki khasiat seperti anti radang, menurunkan panas, menghilangkan nyeri, penawar racun, dan juga bisa untuk menghilangkan bengkak. Kemudian kemampuan menawarkan racun dan mencegah luka infeksi juga bisa sebagai alternatif pertolongan pertama pada saat terkena gigitan serangga. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya, ambil daun sambiloto segenggam, kemudian ditumbuk hingga halus, kemudian ditempelkan pada bagian yang luka atau bengkak. Kemudian balut luka dengan kain kasa, lakukan 2-3 kali sehari. Ini insya Allah akan meredakan pada bagian luka atau bagian kulit yang tersengat. Kemudian daun saga merupakan tanaman perdu yang merambat. Daunnya kecil bulat, tumbuh banyak di tangkai tanamannya. Ciri khas ini adalah bijinya yang berwarna merah berukuran kecil. Bagian saga ini digunakan sebagai obat, yaitu bagian daunnya. Nah, khasiatnya apa saja? Bisa menurunkan panas, anti radang, kemudian bisa juga untuk obat batuk, bronkitis, sariawan mulut, panas dalam. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Yaitu ambil secukupnya daun saga, cuci bersih, kemudian ditumbuk hingga halus, kemudian ditempelkan pada bagian bibir yang luka atau sariawan. Selanjutnya, kumis kucing. Tanaman ini tanaman yang memicu peningkatan produksi urin sehingga bermanfaat untuk mencegah, mengatasi infeksi kandungan kemih dan masalah seperti kencing batu dan infeksi ginjal. Kita lanjutkan kencur ya anak-anak ya. Kencur ini sebagai bumbu dapur juga berkhasiat untuk mengatasi batuk, diare, demam, dan sakit gigi. Kencur juga bermanfaat untuk melancarkan haid atau menstruasi, menghilangkan rasa lelah, meningkatkan nafsu makan, dan bahkan juga bisa mengobati cedera otot. Kita lanjutkan selanjutnya tanaman jahe. Tanaman ini cukup terkenal karena apa? Karena biasanya pada waktu musim dingin kita bisa membuat minuman yang berasal dari jahe. Nah, fungsinya yaitu sangat ampuh menghangatkan tubuh kita pada saat cuaca dingin. Beberapa penyakit yang dapat diatasi dengan mengkonsumsi jahe yaitu menyembuhkan batuk, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi masuk angin, sakit kepala, dan juga bisa mengatasi mabuk darat, kemudian menghambat oksidasi kolesterol dan obat luka memar. Temulawak ya anak-anak ya, sekarang ya, ini adalah zat aktif yang terdapat di temulawak yaitu berupa kurkumin. Pada temulawak ini terbukti juga berkhasiat sebagai obat anti peradangan seperti mengatasi keracunan empedu dan hepatitis B, dan juga sebagai antibakteri, antioksidan, menurunkan kolesterol. Sekarang kita lanjutkan yaitu jenis tanaman peneduh atau pelindung. Jenis tanaman ini yaitu contohnya
flamboyan, mahoni, beringin. Tanaman peneduh atau pelindung ini mempunyai ciri yang pertama biasanya yaitu berbentuk pohon, batangnya kuat, kemudian perakarannya juga kuat, berdaun rindang. Karena ukurannya yang besar, kemudian biasanya batangnya kuat, maka mempunyai percabangan yang tidak mudah patah. Nah, tanaman peneduh atau pelindung ini manfaatnya sebagai pelindung dari sinar matahari, erosi, serta juga sebagai peneduh. Yang ketiga yaitu jenis tanaman produktif. Tanaman ini kita manfaatkan dari beberapa tanamannya, bisa diambil dari buahnya, bisa kemudian daunnya. Nah, tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai penghijauan dan diambil hasilnya. Contohnya di sini contohnya yaitu cabai rawit, kemudian terung, tomat, bayam, kacang tanah, sawi, kangkung, seledri. Tanaman yang diambil dari jenis buahnya contohnya banyak sekali, yaitu mangga, bisa pepaya, kemudian belimbing, jeruk, dan jambu biji. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari, yaitu mengenai jenis tanaman yang ada di lahan sekolah, terutama pada lahan sekolah yang ukurannya luas. Nah, ada apa saja? Yaitu ada 3, ada tanaman toga, tanaman pelindung, dan tanaman produktif. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar daring dan jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.